Pengacara bela lawan. Oke, apakah ada? Pengacara sekongkol gitu ya. Ini pertanyaan intinya apakah ada? Ini banyak dipertanyakan ya sebenarnya di realita. Apakah ini pengacaranya kok ngobrol sama pengacara lawan ya? Pengacara penggugat, pengacara saya kok ngobrol sama pihak lawan pengacaranya tergugat ya seperti itu. Itu kadang eh, hal-hal yang ditanyakan oleh klien, apakah ada sekongkol dan lain sebagainya. Ya lucu sekali ya sebenarnya ya hal semacam itu. Sebenarnya nggak ada kepentingan sama sekali ya. Yang namanya pengacara ya pengacara saja pasti akan membela kliennya ya, akan membela kliennya penuh dan tidak ada motif ya dan tidak ada keuntungan. Intinya membela lawan atau berpihak ke lawan itu ya nggak ada keuntungan sama sekali. Jadi ketika pengacara itu melakukan sesuatu hal, misalnya saya membela seseorang gitu, biasanya setelah persidangan ngobrol dengan pengacara lawan itu hal biasa ya, karena kalau di dalam ruang sidang ya biasanya ya memang seperti itu, kita sebagai lawan pihak penggugat dan tergugat. Namun di luar persidangan ya rekan sama saja, sama-sama pengacara biasa saja. Bahkan ketika melakukan obrolan tersebut, ketika pengacara ketemu pengacara, pengacara penggugat ketemu pengacara pihak tergugat, itu yang dibicarakan adalah biasanya adalah lobby-lobby gimana perkara tersebut agar cepat selesai, gimana salah satu pihak langkahnya solusinya cepat selesai agar permasalahan cepat selesai, nggak usah lama-lama, agar mediasi berhasil dan lain sebagainya. Jadi nggak ada yang namanya pengacara habis itu ngobrol dengan pengacara lawan atau ngobrol dengan pihak lawan, ngobrol dengan penggugat atau ngobrol dengan tergugat dan lain sebagainya, itu dianggap sekongkol, dianggap membela tergugat, itu kan lucu. Ada berbagai macam teknik pengacara yang dilakukan. Untuk orang awam biasanya kadang memang kok ngobrol dengan pihak tergugat ya, itu biasanya kan ada yang namanya negosiasi, gimana langkah baiknya misalnya di kasus-kasus perceraian ngobrol dengan pihak termohon ya, pihak istri gitu ya, ngobrol kan hal wajar agar diketahui maunya gimana, nggak usah hadir di sidang aja ya, nafkah iddah mutahnya diselesaikan di luar pengadilan gitu kan lancar, karena akhirnya kan juga diketahui. Pengacara kan sebenarnya udah mengetahui ini nanti akan dikabulkan oleh majelis hakim, tuntutannya yang dikabulkan segini dan lain sebagainya, daripada sidang keluar banyak uang, habis itu daripada sidang berkali-kali dan putusannya akhirnya sama, daripada perlu menghadirkan saksi-saksi kedua belah pihak dan hasilnya sama, lebih baik ya dibicarakan baik-baik aja lah gitu loh tujuannya. Namun kadang klien berpikir lain ya, karena orang awam akhirnya nggak paham ya. Yang lebih buruknya ketika klien malah beranggapan pengacaranya sekongkol atau pengacara bela yang lain, itu kan ada teknik-teknik tersendiri seperti itu. Klien yang nggak terlalu paham mengenai hukum itu nggak usah terlalu kemeruh, intinya bahasa Jawa ya, nggak usah kemeruh, oh ini yang dilakukan salah, ini yang dilakukan benar. Langkah yang dilakukan pengacara, baik siapapun pengacara junior, senior atau siapapun, itu pasti untuk kepentingan klien, nggak ada untuk kepentingan lain ya. Walaupun ngobrol dengan pengacaranya musuh atau ngobrol dengan penggugat yang sebagai lawan di situ, itu pasti juga ada tujuannya tersendiri. Nggak ada tujuannya untuk agar sidangnya lama, agar saya sebagai pengacara ini biar kalah, itu nggak ada sama sekali. Oke, jadi itu kadang juga saya alami. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Biasanya itu juga dialami oleh rekan-rekan pengacara-pengacara ya. Jadi kalau ya sulit-sulit ya ditinggal aja seperti itu. Terima kasih.